Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, limpahan rahmat dan hidayahnya kita saat ini sore ini bisa berkumpul bersama di Zoom meeting Sentana Mengaji. Ya, salawat dan salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk di link Zoom Sentana Mengaji. Pada hari ini bertepatan dengan 7 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 14 Juni 2024 Masehi, yang sore ini nanti Pak Ustadz Salim akan membawakan kajian rutin kita dengan topik ketika hidayah menyapa. Masya Allah, ini mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah karena inilah yang sebenar-benarnya yang kita cari. Baik, nanti di sesi kedua nanti ada sesi tanya jawab yang bisa langsung bertanya dengan unmute atau boleh juga dengan di kolom chat. Kami akan bacakan dan akan dijawab nanti oleh Pak Ustadz Salim. Baik, untuk mempersingkat waktu, tafadhol maskuro Pak Ustadz Salim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Sahabat Sentana Mengaji yang dimuliakan, dirahmati Allah dan yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji sudah selayaknya dan sepantasnya senantiasa membasahi lisan-lisan kita, karena hanya dengan izinnya dan segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, maka Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin Jumat sore Sentana Mengaji pada sore hari ini. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segala petunjuk, penjelasan, maka kita dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram, dan menjadi terang jalan menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Pada hari ini, insya Allah, tadi telah disampaikan oleh moderator, kita akan membahas sebuah topik yang insya Allah adalah topik yang sangat menarik menurut saya, karena topik ini adalah menjadi dasar kita, apakah kita setelah mendapatkan hidayah atau belum, dan bagaimana cara kita untuk mempertahankan, memaintain, memelihara hidayah yang sudah kita dapat itu. Karena dengan hidayah sebagai anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, maka kita insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang selamat
dunia dan akhirat. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, hidayah adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Hidayah atau petunjuk adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Maka dengan kalimat tadi sebagai sebuah anugerah, sebagai karunia terbesar, maka tentu kita akan berhitung, ya. Bukankah kita dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini senantiasa mencari sesuatu yang sangat menguntungkan kita, sesuatu yang akan membuat kita bahagia, sesuatu yang akan menjadikan kita nikmat, dan akhirnya kita akan selamat dunia dan akhirat. Maka sebagai anugerah terbesar, hidayah ini harusnya kita kejar, harusnya menjadi sebuah hal yang kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Saudaraku rahimakumullah, hidayah adalah milik Allah. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 28, ya, surat Al-Qasas ayat ke-56. Saya bacakan ya sebagai sebuah acuan kita dalam pembahasan pada sore hari ini. Ya, surat ke-28 ayat ke-56. Di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad SAW tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi sekalipun. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang ingin menerima petunjuk atau hidayah. Dari ayat ini kita menjadi jelas bahwa petunjuk itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang manusia yang bernama Muhammad SAW sebagai manusia yang paling beriman, bertakwa, mempunyai akhlak yang paling mulia sekalipun, dan beliau juga mempunyai syafaat yang bisa kita terima, ya, baik di dunia dan di akhirat kelak nanti, itu tidak mempunyai hak untuk membagi-bagikan hidayah. Jelas di sini kalimatnya, sungguh engkau Muhammad SAW tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang, ya, termasuk orang yang engkau kasihi. Di sini dijelaskan ya dalam sebuah tafsir yang saya ketahui adalah pada saat pamannya yang tercinta, yang mendidik Nabi SAW sejak kecil, orang yang paling mengasihi, orang yang melindungi Nabi, ya, dari cercaan, dari makian, dari ancaman kaum Quraisy jahiliyah, ya, dengan jaminan dari Abu Talib, maka Nabi SAW masih dalam jaminan keamanan. Namun tetap, ya, Nabi berharap pamannya yang dikasihinya ini untuk masuk Islam dengan segala upaya, ya, tiap hari dalam tanda kutip, ya, bertemu, ya, tentunya mencoba mendakwahinya dan sebagainya, tapi tetap hidayah itu milik Allah. Sehingga seorang Abu Talib yang terkasih, yang sangat dekat dengan Nabi SAW pun di akhir hayatnya tetap dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman. Bahkan Nabi pun termasuk yang ditegur oleh Allah, ya, di dalam surat At-Taubah. Saya agak lupa ya, tapi kalau saya tidak keliru ayatnya 117 atau 118 atau 114, saya agak lupa, nanti saya coba lihat ya. Itu menegur Nabi SAW yang mendoakan kerabatnya yang bukan muslim. Tidak boleh, ya, karena mati dalam keadaan kafir. Ya. Di sini jelas terlihat bahwa hidayah itu milik Allah semata. Ya. Jadi kita tidak mungkin, ya,
ya, sebagai seorang dai, seorang pendakwah, ya, atau kita mencoba menasehati saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, lalu kita seolah-olah bisa menentukan, bisa menetapkan bahwa dia akan mendapat hidayah, jelas bukan wilayah kita. Seorang nabi saja, ya, yang tadi saya jelaskan, tidak diperkenankan untuk, ya, seolah-olah bisa memberikan hidayah. Dan Nabi diingatkan bahwa hidayah itu milik Allah saja. Kemudian Allah juga mengatakan, tetapi Allah akan memberikan hidayahnya kepada yang Dia kehendaki. Artinya betul-betul ini prerogatif Allah, ya, yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui, ya, orang-orang yang ingin menerima hidayah. Jadi sudahlah Allah memiliki hak prerogatif sesuai kehendak Allah, dan Allah memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang Allah sangat mengetahui memang orang itu telah berusaha ingin dan mau mendapatkan hidayah. Ini, ya, ayat ini kurang lebih seperti itu, ya, maknanya. Dan kita rahimakumullah, ya, rahimakumullah, telah diajarkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa mendoakan diri kita sendiri atau berdoa kepada Allah, meminta apa? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya. Yang pertama kali Nabi mengajarkan kita minta kepada Allah itu adalah huda, hidayah, hidayah. Ya, diikuti dengan ketakwaan. Ya, setelah kita minta petunjuk, minta ketakwaan. Setelah itu minta diberikan sifat terpuji dan dijauhkan dari sifat tercela. Baru setelah itu adalah al-ghina, kekayaan. Kekayaan yang sejatinya adalah kekayaan hati. 4 hal itulah yang dimintakan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diajarkan doa itu kepada kita sekalian sebagai umat. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Saudaraku rahimakumullah. Ya. Dan kita pun diajarkan Allah melalui lisan nabinya tentunya untuk selalu berdoa minta hidayah dalam surat yang setiap kita sholat itu wajib kita membacanya, yaitu surat Al-Fatihah. Yaitu apa kalimatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita senantiasa wajib membaca ini. Ya, karena kalau kita sholat tanpa membaca Al-Fatihah, itu tidak sah sholat kita. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Dan di dalam surat yang agung ini, surat Al-Fatihah yang diulang-ulang ini, ada satu doa yang agung, yaitu kita minta kepada Allah diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah aku, ya Allah, hidayah, petunjuk yang lurus. Petunjuk yang lurus. Karena petunjuk yang lurus itu hanya datang dari Allah saja. Hanya datang dari Allah saja. Ya. Jadi kalau dari yang selain Allah, kita harus lihat-lihat dulu, ya. Kan kita bisa saja dalam hidup mendapatkan petunjuk sana, petunjuk sini, ya. Tetapi petunjuk dalam pengertian hidayah itu hanya datangnya dari Allah. Dan petunjuk yang pasti benarnya dari Allah saja. Al-haqqu min rabbikum. Ya, kebenaran, petunjuk hanya dari Allah saja. Surat 6 ayat 153 juga Allah mengatakan seperti itu. Inilah jalanku yang lurus. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus itu. Kenapa? Karena jalan-jalan yang menyimpang itu datangnya dari syaitan yang akan menggelincirkan kita dari jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi kita selalu minta kepada Allah. Meskipun kita sudah mengaku diri kita Islam, mengaku diri kita orang yang beriman, mukmin, tapi tetap kita harus senantiasa melafazkan doa ini dalam setiap sholat kita.
ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena kalimat berikutnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang lurus itu, petunjuk jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. An'amta alaihim. Kemudian ditafsirkan dalam surat yang lain, yaitu surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa, kalau saya tidak keliru ayatnya adalah ayat ke-69. Ayat 69 itu mengatakan bahwa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Yaitu yang pertama adalah, ya, orang-orang yang diberi nikmat itu adalah yang pertama adalah para rasul, ya. Para rasul, ya. Jadi ini sebentar, ya. Berarti orang, ya, para rasul, ya, dan para nabi, kemudian para siddiqin yang sekelas dengan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian para syuhada dan solehin. Artinya ada 4 orang itulah yang telah ditetapkan Allah, ya, di dalam surat 4, surat An-Nisa ayat 69, yang dimaksudkan orang yang mendapatkan nikmat. Orang yang berada di jalan yang lurus itu adalah orang yang mendapatkan nikmat, yaitu para nabi dan rasul, ya, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada dan solehin. Kita minta kepada Allah hidayah yang mempunyai, ya, dan memberikan kenikmatan seperti yang dipunyai kenikmatan oleh keempat golongan tadi. Ya. Para nabi dan rasul jelas kita bukan nabi dan rasul. Para siddiqin jauh kita dari kelas kategori Abu Bakar. Syuhada mungkin juga kita tidak, ya. Tapi mungkin sebagian kita, ya, dengan takdir Allah mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang syuhada atau syahid. Tapi yang jelas kita harus berusaha menjadi orang yang saleh, orang yang soleh, orang yang senantiasa berbuat baik, beramal baik, ya, berorientasi akhirat dengan tidak meninggalkan dunia, seperti yang disampaikan dalam surat 28, surat Al-Qasas ayat 77. Tujuan hidup kita itu cari akhirat, tapi jangan sekali-kali kalian lupakan dunia. Itu, ya. Jadi sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, 2 hal tadi. Yang pertama, ya, Nabi mengajarkan doa Allahumma inni as'alul huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kemudian yang kedua tadi, ya, surat Al-Fatihah, ya, yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Jalan hidayah, jalan hidayah seperti apa? Ya tadi, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita minta jalan yang Allah berikan nikmat kepada 4 golongan tadi. Dan jalan yang lurus juga itu adalah jalan yang kita terhindar dari yang berikutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang bukan, ya, ghairil maghdub, yang bukan engkau murkai. Siapa yang engkau murkai itu? Siapa yang dimurkai Allah itu? Yahudi. Ya. Mereka itu punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ini tafsir dari Nabi SAW terhadap ayat ini. Dan waladdallin, siapa yang sesat itu? Nasrani, yaitu yang mempunyai amal tanpa didasari ilmu. Lalu kedudukan kita sebagai seorang muslim dan mukmin bagaimana? Dua-duanya. Kita berilmu dan kita juga beramal. Jadi kita di tengah gitu, ya. Nah, saudaraku yang saya cintai, karena kembali kepada hidayah menyapa, ya. Berapa banyak, ya, dari riwayat yang kita baca, ya, yang kita dengar, bahwasanya hidayah, petunjuk yang menjadi hak prerogatif Allah itu Allah berikan kepada orang-orang yang memang dikehendakinya. Kita bisa, ya, kalau kita mencoba membaca tarikh, ya, atau sirah sahabat, bagaimana seorang Umar bin Khattab yang sangat ditakuti oleh kaum Quraisy, bahkan sesama Quraisy saja ditakuti. Dan bagaimana senantiasa memusuhi agama Allah yang dibawakan oleh Nabi SAW. Bahkan berniat untuk membunuh Nabi SAW. Bahkan sudah menghunuskan pedangnya dan dia ingin mendatangi Nabi dan membunuhnya.
Tapi di tengah jalan, dia diingatkan oleh salah seorang yang mengatakan, ya Umar, hendak kemana kamu itu? Aku hendak membunuh Nabi. Jangan kau membunuh Nabi. Sementara adikmu sendiri sudah mengikuti ajaran Nabi. Sudah mengikuti ajaran Muhammad SAW. Lalu Umar terkesiap ya, dan marah besar. Apakah benar adikku sudah mengikuti ajaran Muhammad? Engkau lihat saja. Kemudian Umar bergegas menuju ya, ke rumah adiknya. Dia memang lamat-lamat ya, mendengar Al-Quran sedang dibacakan. Dan yang dibacakan itu ada surat Toha, surat 20. Ya. Kemudian demikianlah hidayah menyapa. Ya. Umar merasa ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Kemudian dia masuk ya secara paksa ke rumah adiknya. Kemudian dia ingin, apa yang kamu baca itu tadi? Bertanya kepada adiknya. Dan ingin melihat, memaksa untuk melihat apa itu ya, yang tadi dibacakan itu mana? Mana kitabnya? Mana apa namanya tulisannya? Atau mana itu buktinya? Lalu adiknya ya merasa Umar orang kafir, najis untuk menyentuh yang disebut dengan ayat-ayat suci itu. Sampai akhirnya dipukul. Dan suaminya pada waktu itu salah satu juga sahabat besar Nabi ya, itu juga ingin ini, juga ikut terpukul. Tetapi saudaraku yang saya cintai, disinilah titik balik Umar mendapatkan hidayah. Allah berkehendak untuk memperkuat Islam sebagaimana doa Nabi SAW. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah salah satu di antara dua Umar untuk memperkuat kekokohan daripada perjuangan dinul Islam ini. Dan ternyata Allah mengabulkan Umar bin Khattab. Maka Allah bukakan hatinya. Dan rupanya Umar merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan dengan hatinya ini. Ya, kemudian tetap beliau jalan menuju ke tempat Nabi SAW. Dan orang-orang melihat ya, banyak yang khawatir akan terjadi sesuatu dengan keselamatan Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW ya, seorang Nabi yang tentunya sudah diberi wahyu oleh Allah melalui Jibril, ya, mempersilahkan Umar untuk masuk. Lalu begitu masuk, lalu dipegang oleh Nabi, apa maumu ya Umar? Belum sampaikah kepadamu ya? Dan seterusnya tentang kebenaran ini. Kalau saya tidak keliru, ayat ada di surat 57, ya, surat Al-Hadid ayat ke-16 itu. Belum sampaikah kepada kamu ya, kebenaran yang mengetuk hatimu untuk menjadi Islam? Kurang lebih ya. Maka bergetarlah Umar, didahului dengan surat Toha yang dibacakan oleh adiknya, kemudian mendengar langsung dari Nabi SAW, dan Nabi adalah orang yang sangat berwibawa dengan akhlak yang mulia. Bergetarlah hati Umar dan hidayah pun menyapa. Lalu bersyahadatlah ia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga sahabat-sahabat lainnya luar biasa. Khalid bin Walid yang membunuh para muslim di perang Uhud dengan kudanya. Takdir Allah, kehendak Allah menghendaki dia menjadi pedang Allah, Syaifullah. Masuklah Khalid bin Walid ke dalam Islam. Banyak lagi sahabat. Dan sekian cara dan kondisi yang dialami seorang budak Bilal bin Rabah. Bagaimana mempertahankan ahad dengan siksaan yang luar biasa di atas daripada batas-batas ya. Batas-batas daripada kemampuan seseorang menerima siksaan. Demikianlah kalau hidayah sudah menyapa seseorang, maka dia akan menjadi sesuatu yang modal untuk mempertahankan segalanya, bahkan nyawa pun akan dipertaruhkan untuk mempertahankan hidayah. Saudaraku yang saya cintai Allah, hidayah itu sesuatu yang mahal. Maka begitu kita yang alhamdulillah Allah takdirkan sejak kita lahir sudah mengikuti orang tua kita yang muslim,
Ini hidayah yang luar biasa. Hidayah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jangan biarkan hidayah itu hilang. Jangan biarkan hidayah itu terkikis dari hidup kita. Pertahankan. Pertahankan. Betapa rugi kita kalau sampai hidayah itu lepas dari diri kita. Rugi. Serugi-rugi. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, berbicara tentang masalah hidayah ini, ya, tentu banyak hal yang harus kita bahas ya. Namun kita akan coba ringkas saja karena waktu yang barangkali tidak cukup ya. Masih ada juga kita untuk diskusi. Kita ingin pelajari yang pertama tentang sumber hidayah. Hidayah itu seperti tadi ya. Allah Maha tahu siapa yang ingin atau mau mendapatkan hidayah. Tentu orang-orang yang mau dalam tanda kutip seperti ini ada orang yang berusaha untuk mendapatkan hidayah, gitu ya. Dan maka kita untuk mendapatkan hidayah, tentu kita ingin tahu rujukan untuk yang disebut sumber hidayah itu apa, kan seperti itu. Maka salafus saleh ya telah memberikan sesuatu yang menjadi rujukan kita, sesuatu yang menjadi metode kita dalam bagaimana cara kita untuk mendapatkan hidayah. Yang pertama tentu rujukan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tadi kita bicara tentang sahabat-sahabat ya, yang mendapatkan hidayah, di mana hidayah menyapa. Ada tabi'in juga, yang semula tabi'in itu adalah orang yang mendapatkan label penjahat. Contohnya Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad itu adalah seorang perompak, seorang perampok yang sangat ditakuti. Dia tidak mempunyai grup, dia sendirian ditakuti oleh kabilah-kabilah. Kalau lewat satu tempat, ya, terdengar saja suara Fudail ibn Iyad, orang itu sudah gemetaran. Tetapi ketika hidayah menyapa, ada di antara salah satu rombongan yang ingin dirampoknya itu membacakan surat Al-Quranul Karim yang mengatakan belum bertobatkah kamu? Sama kurang lebih seperti yang ayat tadi, surat 57 ayat 16 ya. Belum sampaikah kepada kamu kebenaran? Tidak takutkah kamu kepada siksa Allah? Dan sebagainya dan sebagainya. Bergetar, bergetar, jatuh itu. Ya, senjata yang dipegangnya. Dan bercucuran air mata Fudail bin Iyad. Kemudian berubahlah seorang Fudail ini, seorang tabi'in ini, menjadi ulama besar. Menjadi rujukan para ilmuwan saat itu. Luar biasa. Demikian juga Malik bin Dinar, ya, seorang pemabuk berat. Tapi karena dia juga, ya, dia mempunyai seorang anak yang umurnya baru sekitar 2 tahun meninggal dunia. Kemudian dia bermimpi dikejar ular besar, sampai seolah dipertontonkan kiamat dan sebagainya. Dia dikejar terus oleh ular besar, sampai satu titik dia bertemu dengan anaknya itu. Lalu dia bercerita, ya anakku, kenapa aku dikejar-kejar seperti ini? Lalu anaknya bercerita bahwa yang mengejar-ngejar itu adalah segala dosa dan kesalahanmu, ayah. Maka bertobatlah. Dan dengan mimpi itu dia mendapatkan hidayah. Dan menjadi seorang ulama besar juga. Luar biasa. Jadi banyak cerita-cerita. Belum lagi cerita-cerita yang kontemporer seperti sekarang. Ada orang masuk Islam hanya dengan mendengar suara azan. Ada orang masuk Islam karena melihat betapa rapinya orang-orang dengan ratusan ribu orang yang berkerumun di sekeliling Ka'bah. Tiba-tiba dengan komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan seterusnya. Tiba-tiba dalam kurang dari 2-3 menit, orang berbaris dengan begitu rapinya, dengan komando ya, dari seorang muadzin yang mengucapkan iqamah. Lalu begitu ya Syekh Sudais, ya salah seorang imam besar di Masjidil Haram mengatakan Allahu Akbar, semua diam, semua hening. Dia mengatakan ini agama apa? Orang sekian ratus ribu bahkan mendekati juta hanya dengan satu komando rapi, hening.
Dan semuanya dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan ya menundukkan kepalanya. Ya. Dan ini semua adalah sesuatu yang menurut dia ini takjub. Gitu. Ya. Ketakjuban dia itu menjadikan dia ya akhirnya memeluk agama Islam. Dia mengatakan ini adalah sesuatu yang luar biasa bagiku dan aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Demikian banyak ya contoh-contoh lainnya. Dan ini semua adalah merupakan bagaimana hidayah itu menyapa seseorang. Sekali lagi, kita yang telah diberikan Allah hidayah, jangan kita lepaskan Quran dan Sunnah sebagai rujukan sumber utama kita untuk mempertahankan dan terus mempelajari, mentadaburi, mengamalkan hidayah yang sudah kita terima itu. Ya. Kemudian di dalam ayat-ayat Al-Quran ya, sumber rujukan hidayah ini dikatakan tidak ada keraguan. Dzalikal kitab la raiba fi. Itu juga persyaratan kita dalam mempelajari sumber hidayah. Jangan kita pernah ragu dengan kalimat-kalimat hak yang ada dalam Al-Quran. Dan jangan juga kita pernah ragu dengan apa-apa yang Nabi sampaikan sebagai hadis, sebagai sunnah. Karena Nabi tidak pernah bercakap dan berkata kecuali dengan wahyu yang diwahyukan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat 53, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi tidak akan pernah berkata-kata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pastilah sebuah kebenaran. Maka Quran dan Sunnah merujukan kita untuk mendapatkan hidayah sekaligus mempertahankan hidayah itu. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Di sini disebutkan juga ya cara-cara untuk tetap kita ya mempertahankan dan bagi yang belum mendapatkan hidayah ya, terus untuk apa? Yang pertama kita berdoa dengan ikhlas. Karena doa itu adalah senjata ya. Doa itu adalah bisa merubah takdir. Ya. Dan doa itu akan memudahkan usaha kita. Kita boleh berikhtiar, tetapi jangan sampai ikhtiar kita itu tidak diikuti dengan doa. Atau bahkan doa lebih dahulu baru berikhtiar. Doa kepada Allah, pencipta Rabbul Alamin. Pemilik alam semesta ini, pengatur alam semesta ini, penjaga alam semesta ini. Ya. Jangan pernah kita jauh dari Rabbul Alamin. Jangan kita ya menganggap diri kita sudah kuat iman kita. Jangan kita menganggap diri kita orang yang sudah banyak ya punya tabungan pahala. Jangan lupa kita pun sudah sangat banyak punya tabungan dosa. Ya, maka kita harus senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Ya, sebagaimana Nabi SAW berdoa seperti tadi ya, yaitu disebutkan juga di sini salah satu dari hadis sahih, insyaallah Tirmizi mengatakan, ya Allah tunjukilah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Nabi saja yang sudah maksum masih minta petunjuk kepada Allah, masih minta dijaga dari hidayah yang telah diberikannya itu. Bagaimana lagi dengan kita? Doa, berdoa. Seperti tadi, Allahumma nis'as, kalau sudah minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk yang lurus. Dan banyak lagi doa-doa yang di dalamnya terkandung permohonan mohon hidayah dan mohon dijaga hidayah yang kita miliki itu. Kemudian pelajarilah Al-Quran dan hadis itu dengan sangat-sangat serius. Jangan sampai kita biarkan ya waktu kita berlalu begitu saja untuk hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islami mar'i tarkuhum ma la ya'ni, kata Nabi SAW. Ciri-ciri seorang muslim mukmin yang baik itu adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu itu sangat terbatas dan waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Waktu yang telah lewat selesai sudah, tidak mungkin berulang. Sementara waktu yang telah kita lewat itu kita isi dengan dosa, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, rugi kita, rugi. Dan sudah sampai penjelasan sebelumnya,
betapa orang-orang yang sudah mati itu minta dikembalikan Allah untuk ke dunia hanya untuk apa? Berbuat baik. Hanya untuk apa? Untuk bersedekah. Kala, tidak kata Allah, tidak. Tidak mungkin itu terjadi. Kalian di dunia sudah diberikan kesempatan. Kalian di dunia sudah diberikan manual of life, Quran dan Sunnah, pedoman hidup. Dan sudah datang penyeru, para nabi, para sahabat, ya, para ulama, para dai, ya, untuk senantiasa mengajak kepada kebenaran. Tapi kalian sia-siakan itu. Ya, kalian lewati itu. Waktu yang ada itu kalian lewati. Sehingga apa? Sehingga kalian dimatikan dan kalian hanya satu. Penyesalan. Dengan penyesalan itu tidak ada manfaat. Tidak akan kembali orang yang mati. Tidak akan kembali. Hidayah, hidayah. Jangan kita sia-siakan hidayah. Hidayah nikmat karunia terbesar yang Allah berikan. Kita saksikan Abu Thalib adalah orang yang paling ringan siksanya di neraka. Kata Nabi ya, dengan doa Nabi itu, ya, dengan kasih sayangnya Abu Thalib kepada Nabi itu, lalu Abu Thalib ini disampaikan oleh Nabi SAW adalah orang yang di neraka paling ringan siksanya. Bagaimana paling ringan? Diberi sendal dari neraka, ya, kemudian otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Allahu Akbar. Dan hidayah Islam menyelamatkan kita. Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang kalimat tauhid yang terakhir dia ucapkan sebelum dia mati, maka jaminannya surga. Dan itu hanya bisa kalau kita mendapatkan hidayah. Jangan lupa hidup kita 60-70 rata-rata umur umat ini, kata Nabi SAW. Apalagi ya bagi teman-teman yang sudah di atas 40 ya, itu hati-hati di persimpangan jalan kita ya. Karena umur 40 itu adalah umur yang sudah dianggap matang ya, segalanya ya, baik rohaninya, jasmaninya ya, sudah dianggap matang. Sehingga kalau kita masih bermain-main, hati-hati ya. Kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan akhirat itu selamanya. Hidayah, hidayah. Jangan kita sia-siakan. Allah telah memberikan hidayah, itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Kita syukuri. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Agar kita terpelihara. Hidayah yang sudah kita dapatkan itu, jangan sampai kita rusak, kita kikis, karena kita bergaul dengan orang-orang yang bukan saleh. Orang-orang yang senantiasa mengajak kita kepada kemaksiatan. Hati-hati. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bergaul dengan seorang pandai besi, maka dia akan ya terkena bau yang tidak enak dari besi itu atau karatnya besi. Tapi barang siapa yang bergaul dengan tukang minyak wangi atau yang parfum, maka dia akan kebagian wanginya. Ya. Maka bergaulah dengan orang saleh, bergaulah dengan orang yang baik. Lingkungan itu sangat besar pengaruhnya kepada kita ya. Bisa merubah ya. Bisa merubah apa-apa yang kita dapatkan sebelumnya dari orang tua kita, dengan semudah membalikkan telapak tangan akan merubah itu ya. Merubah kita menjadi orang yang tidak baik. Nah, ini rugi buat kita sekalian. Saudaraku yang saya cintai karena Allah ya. Kemudian ya, kita menghindari maksiat dan seterusnya ya. Tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Tanda-tanda ya. Kita bisa melihat dari tanda-tanda. Karena kita tidak bisa memastikan ya. Kecuali yang kasat mata. Kecuali yang kita bisa lihat dari tanda-tandanya. Ya, antara lain di sini disebutkan di sini ya, bahwasanya orang yang telah mendapatkan hidayah itu orang yang insya Allah ya, kita bisa melihat secara kasat mata orang yang senantiasa tenang hatinya, ya, terlihat dari roman mukanya, ya, tutur katanya, akhlak hariannya, ya, semuanya lah kebaikan. Semua menunjukkan keteduhan hati, ketenangan hati. Tutur katanya sopan, santun, tidak pernah menyakiti orang lain. Ya.
mudah untuk minta maaf, ya, mudah untuk memaafkan orang lain, bisa menahan amarah. Itu disebutkan dalam surat 3, surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah yang pertama senantiasa bersedekah. Apakah dia di waktu sempit, apakah di waktu lapang. Kemudian yang mampu menahan amarah, yang mudah memaafkan dan minta maaf, dan senantiasa orientasinya berbuat kebajikan dan kebajikan, amal saleh. Ya, jadi orang itu tanda-tandanya adalah tenang hatinya, teduh, ya, roman mukanya, ya, bisa menahan amarahnya dan seterusnya yang tadi saya sebutkan dalam surat 3 ayat 133 134. Kemudian dia sangat cinta kepada ibadah. Orientasi hidupnya hanya untuk ibadah. Ibadah dalam arti yang luas, saudaraku. Ya. Ibadah itu adalah setiap perkataan dan perbuatan, ya, yang apa? Yang dicintai Allah. Ya. Jadi kalau kita, ya, melakukan perbuatan apapun dengan niat ikhlas karena Allah, Allah yang akan balas. Nggak usah kita pusing dengan rezeki. Lakukan saja apa yang Allah perintahkan, jauhi larangan yang Allah larang, sudah, selebihnya itu urusan Allah. Tangan-tangan Allah yang akan bekerja untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kita lihat banyak contoh orang seperti itu. Salah satunya sumber rezeki adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nabi SAW, surgamu itu ada di rumahmu, kedua orang tuamu. Berbahagialah orang-orang yang masih punya kedua orang tua. Lalu yang sudah meninggal, doakan, doakan. Ya, supaya tetap, ya, kita mendapatkan barokah dari kedua orang tua kita itu. Jauhi perbuatan dosa. Bersikaplah tawadhu. Jangan sombong. Surat 31 ayat 18. Allah paling murka dengan orang yang sombong. Berjalan di muka bumi dengan sombong. Dengan mengangkat kepalanya dengan suara tinggi. Dengan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran. Sombong. Allah murka dengan orang seperti ini. Tawadhu. Tawadhu. Rendah hati. Bukan rendah diri, ya, rendah hati. Karena apa? Pada hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Semua yang kita miliki itu dalam tanda kutip yang dilihat manusia adalah apa? Titipan Allah. Titipan. Yang setiap waktu Allah ambil, Allah cabut. Dan kita tidak bisa apa-apa. Dan jangan salah. Kadang-kadang orang semakin, ya, tidak taat, semakin bermaksiat. Allah berikan ulur. Atau yang disebut dalam agama istijraj. Istijraj itu seolah-olah makin maksiat, makin kaya. Makin enggak sholat, makin enggak pernah sakit. Ini istijraj, saudaraku. Jangan kita terlena dengan ujian Allah yang disebut dengan istijraj ini. Ya. Karena ini justru merupakan azab yang paling berat, ya. Seolah-olah kok kita tidak diapa-apain Allah, ya, gitu. Seolah-olah. Tapi begitu sampai pada takdirnya Allah tetapkan dia akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, sehina-hinanya, dan dia dipastikan mendapatkan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, ya. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita terlena dengan ujian Allah yang namanya kekayaan, pangkat, jabatan. Itu yang merupakan sumber-sumber kita menjadi seorang yang sombong. Hidayah, hidayah. Jangan lupa hidayah sebagai anugerah terbesar, ya. Anugerah terbesar. Jadi kesimpulannya adalah hidayah itu anugerah yang sangat besar, yang sangat berharga, yang sangat bernilai, ya. Dan hidayah dipandang sebagai jalan menuju kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat, ya. Tidak bisa kebahagiaan itu dipandang hanya kaya saja, ya. Hanya seorang yang punya jabatan tinggi, nggak bisa. Ya. Saya sudah berulang kali, ya, menyampaikan kalau memang kebahagiaan itu hanya dari kekayaan, tentu orang-orang kafir itu lebih bahagia seharusnya. Tapi tidak. Demikiannya pangkat dan sebagainya. Sudah kita ulang berulang kali, ya. Maka bukan itu, bukan itu. Justru hidayah itu memberikan kebahagiaan yang hakiki. Selalu bersyukur, selalu bersabar, selalu qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itulah kebahagiaan. Ya. Kemudian, ya, untuk mempertahankannya maka, ya, untuk meraih hidayah dan mempertahankannya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Pelajarilah Quran dan Sunnah, bergaulah dengan orang yang saleh, jauhi maksiat, jauhi dosa, ya. Karena yang disebut orang cerdas itu sebetulnya orang yang taat kepada Allah.
Dan orang-orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Maka jangan salah, zaman jahiliyah itu bukan zaman kebodohan dalam arti bodoh secara akal, tidak. Tapi bodoh karena dia tidak mau menerima kebenaran. Bodoh dia. Buktinya Abu Jahal yang disebut dengan Abu, itu Abu itu kan bapak, bapaknya jahil, bapaknya bodoh, dia ternyata di kaumnya disebut Abu Hakam, orang yang paling bijaksana. Dan dia seorang raja Mekah. Jadi bodoh bukan karena bodoh akalnya yang kurang, bukan. Tetapi dia tidak mampu untuk menerima kebenaran dan dia menolak kebenaran dengan kesombongannya. Maka dia orang yang bodoh. Kebenaran sudah di depan matanya, kok dia tidak mau. Bahkan dia mengendap-endap setiap hari mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran yang dibacakan Nabi SAW. Dan dia sangat tertarik dan dia bodoh. Hanya karena kenapa kok Quran diturunkan ke Bani di tempat Nabi berada, Bani Hashim, kok bukan ke tempatnya dia. Bodoh, hanya karena hasad. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian banyak contoh-contoh ya yang sudah menerima hidayah dan juga yang tidak bisa menerima hidayah. Contohnya tadi ya para sahabat tabiin dan juga yang paling gampang untuk yang sudah dekat, paling dekat dengan Nabi, paling dikasihi Nabi, Abu Thalib yang akhirnya juga tidak bisa menerima hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Oke. Aku qouli hada wastaghfirullah. Aku qouli hada wastaghfirullahal Innallaha ghafurur rahim. Silakan Pak Samsul untuk kita buka soal jawab ya. Masih ada 10 menitan. Lumayan lah. Semoga ada dimanfaatkan ya. Silakan. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang hidayah. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan tentunya kita juga berusaha dan berdoa supaya kita juga mendapat hidayah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan yang ingin bertanya, silakan di-unmute saja atau boleh juga lewat kolom chat. Jangan malu-malu, silakan bertanya. Masih ada kesempatan untuk bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan di-unmute. Langsung diajukan pertanyaan ke Pak Ustadz Salim. Silakan ya. Kita manfaatkan satu pekan sekali 1 jam ini untuk menambah ilmu kita ya. Semoga Allah berikan kemudahan ya untuk menyerap ilmu dan kemudahan juga untuk mengamalkan. Silakan. Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan malu-malu. Langsung saja diajukan pertanyaannya. Tafadhol ya. Ayo, masih ada kesempatan untuk bertanya. Waktu ke beberapa menit ke depan. Silakan. Biasanya ada aja nih yang tanya nih. Atau melalui kolom chat juga boleh ya. Kolom chat silakan disampaikan pertanyaannya. Ini menarik sekali nih untuk hidayah ini. Alhamdulillah kita sudah diberi hidayah Islam ya Pak Ustadz ya. Kemudian kita Itu akan harus mencari hidayah. dijaga, harus dijaga itu. Hidayah itu mahal, jangan sampai kita hanya karena supermi pindah hidayahnya. Hanya karena iming-iming yang belum pasti pindah, jadi hidayah kita rusak ya. Silakan. Berarti Izin Pak, hidayah itu kita izin cari Pak terus ya Samsul. Pak Ustadz. Ah, Nah ini Silakan Pak Pak. Frejon nih, Pak Frejon Iya kelihatannya Pak. mau nanya. Silakan Pak Frejon. iya Pak Samsul nih untuk mengisi ini Pak Samsul. Terima Iya, kasih Pak Ustaz Salim. Terima kasih Pak Samsul. iya Ada Pak. beberapa kemarin ada jurnal dari Harvard Pak. Dia menyatakan begini Pak. Sepertinya cocok juga dengan apa tadi, walaupun itu ilmunya Amerika. Oh, bagaimana sih orang itu akan hancur? Atau bagaimana sebuah usaha itu akan hancur? Atau kenapa sebuah usaha itu tidak akan sukses? Ada 3 hal katanya, Pak. Oke. Satu karena arogansi. Yang kedua karena naif. Naif itu apapun bisnis diterima, diterima, diterima itu. Yang ketiga itu karena sombong tadi Pak itu. Iya. Jadi saya lihat jangan-jangan dia mau baca Al-Quran dia membuat ini gitu. Bisa Ini, jadi, ini, bisa jadi. ini jurnal bisnis Pak, jurnal bisnis. Wah Ya. saya heran kok cocok sekali nih. Jadi 3 hal yang harus kita hindari supaya kita bisa sukses itu adalah arogan, naif itu kan kita terima aja semuanya apa ya mau bisa apa terima. Yang ketiga itu adalah sombong, Pak. Jadi Ya. sepertinya mau pencerahan ini kan ada satu lagi naif dan
arogan yang membuat kita itu mungkin tidak akan jadi sukses, Pak. Begitu Pak Salim, mohon pencerahan ini. Iya. Kesesuaiannya ini nih dengan ilmunya Barat dengan ilmu Iya, Indonesia ini akan iya, cocok-cocok iya. juga, Pak. Begitu Pak Baik. Salim. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga Pak Afrijon, Barakallahu Fik. Semoga Allah memberkahi antum, keluarga antum, dan kita semuanya. Memang pada dasarnya manusia kan itu mempunyai fitrah, ya. Dan manusia diciptakan Allah. Apakah kafir, apakah muslim, ya itu semua ciptaan Allah. Dan diberikan satu modal yang sama saat pertama kali dikeluarkan dari perut ibu kita. Yaitu di surat apa? Surat An-Nahl, surat 16 ayat 78. Yaitu semua kita dikeluarkan dari perut ibu kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat itu, ya tidak bisa apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, tidak punya apa-apa. Kemudian apa? Allah berikan modal yang sama nih. Sebagai manusia Allah berikan modal yang sama, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Kenapa hanya 3? Karena ini adalah modal dasar. Ya. Lalu dipakai untuk apa? Ya terserah lingkungannya, ibu bapaknya, ya. Kemudian jiwanya sendiri yang akan mengikuti takdirnya itu. Dan ternyata orang-orang yang non-muslim juga, atau kita sebut kafir itu, juga tidak sedikit yang mempelajari Al-Quran. Tidak sedikit yang mereka pun mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Jadi kalau mereka itu dengan fitrahnya, maka kemungkinan besar ada kesamaan-kesamaan karena fitrah manusia itu pada dasarnya sama. Ingin bahagia, ingin dihormati, ingin mendapatkan tempat yang layak dalam hidup, ingin masuk surga, itu semua manusia secara universal akan demikian. Maka pendekatan-pendekatannya juga bisa mirip atau mempunyai kesamaan. Tetapi yang jelas di sini ya, sebagai nilai-nilai universal, Al-Quran itu tidak hanya diturunkan untuk orang yang beriman, tetapi untuk manusia, ya, yaitu dari kita bisa baca di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Saya bacakan ayatnya, ya, supaya kita tahu bahwa Quran ini bukan hanya untuk orang beriman, ya, tetapi untuk seluruh manusia, bahkan kafatun linnas, ya, untuk semua manusia, ya. Dan rahmatan lil alamin, bukan hanya manusia, bahkan seluruh alam mendapatkan rahmat dengan adanya Al-Quran ini. Nah, kita lihat ya di dalam surat 2 ayat 185 yang artinya seperti ini, ya. Ini surat sering dibacakan saat Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudalin nas. Hudalin nas, nas itu manusia, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, ya. Artinya diturunkannya Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia, bukan orang beriman. Manusia itu siapa saja. Jadi punya potensi seorang yang kafir pun untuk bisa mendapatkan rahmat dengan cara dia mempelajarinya. Kemudian apalagi? Ya, petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai petunjuk itu. Artinya petunjuk itu global. Kemudian kalau kita mendalami lagi Quran dengan membaca sekaligus juga hadis-hadis Nabi SAW, maka akan semakin terelaborasi itu, semakin rinci itu. Petunjuk itu semakin jelas, semakin jelas. Dan tidak hanya itu, kemudian Al-Quran itu juga pembeda antara yang hak dan yang batil, furqan. Jadi orang semakin belajar, semakin tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itu otomatis. Kenapa? Fitrahnya seperti itu. Gitu. Oleh karenanya maka seperti tadi Pak Afrizon katakan, ya, sepertinya kok ada kesamaan. Iya, bisa jadi seperti itu. Bahkan kalaupun dia ya berorientasi kepada Injil, tapi Injil yang original itu ya Islam, gitu. Tetapi karena Injil yang sekarang itu sudah banyak perubahan oleh para pemimpin-pemimpin agamanya, ya, dengan kepentingannya masing-masing, maka tidak bisa lagi jadi rujukan. Dan setelah datang Islam, maka Injil, Taurat, Zabur itu tidak boleh lagi dipakai. Gitu. Nah, demikian ya penjelasan saya. Jadi insya Allah lah, sekarang pun dengan Palestina, dengan Gaza sekarang, orang melihat begitu banyak orang yang makin beriman kok. Melihat bagaimana tuh kekuatan ruhiyah mereka mempertahankan namanya keimanan itu, ya. Dan rindu kematian yang syahid untuk bisa masuk surga. Ini sesuatu yang
apa amazing gitu bagi orang-orang bule itu aneh ini ada orang yang begini gitu. Tetapi setelah dilihat apa ini yang menjadi unsur yang utama, ternyata Al-Quran yang membentuk mereka itu seperti itu Al-Quran. Maka mereka lalu berbondong-bondong mempelajari Al-Quran dengan segala translationnya ya, terjemahannya, dan akhirnya mereka melihat dan betul gitu ternyata oh ini gitu. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam Islam. Jadi ketika hidayah menyapa melalui berbagai macam peristiwa, kondisi, dan melalui situasi apapun akan bisa menyapa seseorang. Dan siapa yang dikehendaki Allah. Itulah hidayah. Karena hidayah itu hanya dan hanya milik Allah semata. Terima kasih Pak Fajrul. Ya, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Masih ada beberapa menit. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu di-unmute saja untuk ngajuan pertanyaannya. Berarti hidayah itu kita cari terus ya Pak Ustadz Salim ya. Kan kita udah dapat hidayah Iya. Islam nih. Dan Iya. kita cari hidayah Iya. sunnah. Iya, kan kita diajarkan ihdinas siratal mustaqim, itu kita hidayah. Setiap saat kita diajarkan. Nabi saja yang sudah seperti itu, yang telah tadi dihapuskan dosanya yang kemarin ya, yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, masih Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Minta doa, minta hidayah. Karena setiap saat hati itu dibolak-balikan di antara dua jari Allah. Maka kita diajarkan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati. Hati itu bolak-balik setiap saat loh. Jadi jangan kita sok-sokan seolah-olah hidayah ini tidak bisa lepas. Bisa saja lepas. Karena kita tidak memeliharanya. Karena kita tidak memaintainnya dengan baik. Karena kan tempatnya hidayah itu kan dalam hati. Nah, hatinya bolak-balik nih. Dengan apa? Dengan godaan-godaan dunia. Seperti tadi, kata Pak Afrijo, naif, semua dipegang. Yang penting, cuan, cuan, cuan. Repot itu. Ya, ditabrak semua. Nah, itu bisa merusak keimanan. Bisa merusak hidayah. Dan itu kerugian yang sangat-sangat besar. Ya, karena kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di mahkamah ilahi yang maha adil. Seperti itu ya. Kalau di dunia bisa saja semua dibeli. Kebenaran bisa dibeli. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Manusia dengan segala ya kepentingannya, dia seolah-olah bisa mengatur segalanya, tapi dia lupa bahwa ada pertanggungjawaban di muka maha adil ya, di pengadilan mahkamah ilahi yang maha adil. Dan sendiri-sendiri, tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Nggak bisa ya. Demikian barangkali Pak Samsul. Baik Pak, udah jam 5 lewat juga. Oke. Baik. Jazakallah khair Pak Ustadz Salim telah menjelaskan panjang lebar tentang hidayah ketika hidayah menyapa. Sekali lagi kita tetap berdoa dan berusaha senantiasa kita insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan kita hidayah Islam, hidayah sunnah dan istiqomah di jalannya. Baik Pak Ustadz, closing statementnya untuk sore hari ini. Ya, alhamdulillah kita sekali lagi bersyukur dan mohon kepada Allah agar apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubillahi min ilmi la yanfa. Kita berdoa ya Allah berikanlah ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kita semua kami ini dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita senantiasa bersemangat dalam mengkaji ilmu Allah dalam majelis ilmu yang diberkahi. Dan sekali lagi majelis ilmu ini kata Nabi SAW adalah salah satu dari sekian taman-taman surga yang ada di muka bumi. Jadi jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Dan saya tentunya mohon ampun kepada Allah apabila ada hal-hal yang keliru dalam penyampaian saya hanya semata-mata keterbatasan dan mungkin kealpaan. Dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman sekalian ya yang mengikuti atau peserta yang mengikuti kajian ini jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan menyinggung, tapi semata-mata hanya sebagai dakwah untuk saling mengingatkan, terutama untuk diri saya pribadi dan keluarga. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi insyaallah pekan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Salim. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salim ya. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak John. Ya, Pak Robidi, terima kasih Pak Robidi. Ya, mohon live ya.